Halo YouTubers, kita berjumpa kembali dalam channel Tim Flash dan menyambung dari topik pembicaraan pada video sebelumnya, yaitu apakah dengan menggunakan basic tune-up set kita mampu mengikuti suatu race dengan setup mobil yang cukup kencang. Nah, berikut ini jika kalian lihat, ini merupakan settingan sebelumnya dengan menggunakan basic tune-up set dan 2 set light mass damper pada bagian depan dan belakang. Juga menggunakan semua aksesoris yang dapat dari basic tune-up set part, seperti yang sudah kalian lihat pada video review unpacking dari basic tune-up set untuk MS. Untuk tambahan, saya menambahkan pada bagian depan menggunakan underguard, dan pada bagian belakang saya menggunakan brake set for MA chassis. Nah, yang terjadi adalah jika kita menggunakan mesin dengan torsi dan RPM yang cukup tinggi seperti Hyperdash Pro misalnya, maka dengan settingan basic tune-up set ini tidak cukup bisa mengakomodir untuk mengatasi torsi dan RPM dari Hyperdash Pro yang cukup tinggi. Nah, oleh karena itu dengan menambahkan underguard dan rem saja itu tidak cukup, karena banyak faktor lain dari settingan Mini 4WD yang bisa kita tingkatkan di samping hanya menggunakan basic tune-up set saja seperti apa adanya dengan roller plastik pada bagian depan dan belakang, dan juga menggunakan baut untuk keempat tiang dari mobil tersebut. Nah, tampilan keseluruhan dari mobil ini sebetulnya sudah bisa dikategorikan race ready, akan tetapi hanya bisa mengakomodir untuk mesin tertentu. Contohnya maksimum hanya bisa menggunakan Light Dash Pro. Nah, berikut ini merupakan bobot dengan setup yang lama, dan tanpa bodi bobotnya adalah 113 gram. Kita akan lakukan improvement pada basic tune-up set yang sudah terpasang pada MS ini, dan kita akan buat agar settingan tersebut berhasil dan bisa kita gunakan untuk race. Nah, lantas apa yang akan kita lakukan? Yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan perkokoh lagi pada bagian FRP dari basic tune-up set ini. Caranya sederhana, kita tambahkan lagi satu set basic tune-up set dengan kita pasangkan FRP baik multi-stay depan dan belakang. Kita tumpuk untuk pemasangannya pada setup yang sekarang. Dan langkah kedua adalah mengganti rollernya dengan roller yang lebih kokoh. Di sini saya menggunakan roller lama dari VS Evo. Lalu juga untuk bagian depan saya menggunakan double roller aluminium 12-13 mm dengan menggunakan tiang AO dan bukan baut panjang. Ini jauh lebih kokoh dibandingkan dengan setup sekarang dari basic tune-up yang menggunakan baut panjang saja. Oke, kita akan langsung ubah settingannya. Dan seperti ini hasilnya jika kita sudah rangkap semua FRP-nya. Berikut ini untuk bagian belakang. Dengan tidak mengubah settingan underguard dan remnya, saya tetap menggunakan settingan tersebut. Dan settingannya masih sama persis dengan yang diinstruksikan pada basic tune-up set, karena kita ingin menjawab apakah settingan basic tune-up set dan settingan STO dengan part yang terjangkau dapat kita gunakan untuk race. Dan berikut ini merupakan settingan depannya. Saya sudah menggunakan double FRP untuk front roller stay-nya. Bisa kalian lihat lebih kokoh dibandingkan sebelumnya, karena yang kita kedepankan adalah kita harus menggunakan tiang yang lebih kokoh untuk dapat menahan laju mobil, apalagi kita menggunakan mesin dengan torsi dan RPM yang tinggi. Itu bisa mengakomodir pada saat mobil melompat lalu mendarat dan berbelok, maka mobil akan tertahan dengan tiang yang kokoh sehingga pada saat berbelok tidak terjadi dua hal. Yang pertama adalah mobil keluar lintasan, yang kedua adalah mobil tetap berbelok dengan kondisi tiang yang sudah bengkok, dan bisa dipastikan untuk lap kedua mobil pasti akan keluar lintasan karena tiang sudah bengkok sebelumnya. Nah, dengan menggunakan stabilizer putih seperti ini juga membantu agar pada saat mobil berbelok, mobil tidak keluar lintasan, karena pada saat mobil miring, posisi stabilizer ini menahan kemiringan mobil, dan mobil tersebut dapat kembali ke lintasan dan melanjutkan hingga finish. Lebih dekat bisa kita lihat settingannya seperti ini. Pada bagian depan saya pasangkan 2 light mass damper, pada bagian belakang juga 2 pieces light mass damper dengan menggunakan medium wheels dan menggunakan low rebound sponge tire yang baru dari Tamiya. Jika kalian belum lihat video review dari part tersebut, kalian bisa lihat.
Untuk settingan depan tetap menggunakan underguard yang sama dengan settingan sebelumnya. Jadi saya ingin step by step ini bersifat objektif agar tidak terlalu banyak mengubah variabel yang ada, agar kita tahu pengaruhnya apa dan part tersebut tidak banyak berubah dari sebelumnya, akan tetapi bersifat lebih kepada improvement dari setup sebelumnya. Jadi dengan video ini diharapkan nanti bagi yang baru memulai hobi tersebut bisa tahu step by stepnya dan pengaruhnya dari settingan yang ada dan bagaimana pengaruhnya terhadap lari mobil di lintasan. Nah, berikut ini merupakan bobot setelah saya double FRP-nya tanpa bodi 124 gram. Sedikit mengalami kenaikan bobot, dan kita akan coba tes menggunakan Hyperdash Pro dengan settingan yang sekarang. Nah, bisa dilihat lompatan masih sangat jauh. Itu dikarenakan faktor rem tidak ada sponge brake-nya. Kita akan bahas nanti di lain waktu. Untuk saat ini kita fokus untuk bagaimana mereinforce atau meng-up mobil tersebut agar menjadi lebih kokoh dan lebih ready untuk race. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa menggunakan brake set dari MA ternyata tidak cukup bisa mengakomodir dari RPM dan torsi dari Hyperdash Pro motor. Nah, untuk itu stay tune untuk video berikutnya, karena pada video berikutnya kita akan up lagi dari settingan yang sekarang, bagaimana setup brake yang ideal untuk bisa mengakomodir Hyperdash Pro motor dengan settingan yang sekarang. Tentu saja masih menggunakan basic tune up set yang sudah kita up dari settingan sebelumnya, dan pada video berikutnya kita akan ubah settingannya menjadi lebih siap lagi untuk race. Jangan lupa saksikan terus dan jangan lupa subscribe, dan terima kasih.